Baik. Jadi mesti malam hari, niat setiap malam. Yang ketiga, mesti dispesifikasikan. Puasa apa sih yang kita kerjakan? Spesifikasikan. Kita puasa Ramadan atau bukan? Sebab puasa wajib itu banyak. Ada Ramadan. Apalagi puasa wajib? Nazar. Apalagi? Qadha. Kafarat. 4. Ini wajib semuanya dikerjakan. Ramadan, jelas ayat yang kita bacakan tadi. Yang kedua, nazar. Tadinya kita tak wajib puasa gara-gara berjanji dengan menyebut nama Allah terhadap suatu hajat tertentu, wajib puasa. Qadha, karena Ramadan tak dikerjakan, ganti di hari yang lain. Kafarat, melakukan pelanggaran syariat supaya terbebas dari kesalahan syariat, bayar kafarat. Maka kita mesti jelaskan yang mana satu yang kita kerjakan. Ramadan. Sama dengan sekarang. Tadi salat apa yang kita kerjakan? Meskipun di waktu maghrib tetap berniat salat maghrib. Nanti salat isya, meskipun di waktu isya tetap berniat salat isya. Untuk menjelaskan, untuk memastikan yang mana satu di antara yang wajib yang kita kerjakan. Maka harus disebutkan puasa Ramadan yang kita tunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita masih dikaruniakan Allah nikmat untuk menjalani bulan Sya'ban, dan sekarang sudah hampir berada di 2/3 bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semua kita usia panjang bertemu dengan Ramadan dan mampu beramal terbaik di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat rangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita termasuk di antara orang yang selamat dan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini sengaja kita bahas tentang fikih puasa. Kalau di dalam buku silakan cari Kitabus Shaum. Saya tidak tahu halaman berapa. Kitab fikih puasa, coba lihat. Halaman berapa sih, Bang? 66. 66 pada sebagian cetakan. Sebagian berapa? 82. 55. Ada halaman 66, ada halaman 55. Yang bukunya kertas koran halaman 55. Yang kertas HVS putih halaman 66. 62 apa 66? 66. Judulnya Kitabus Shaumi. Ketemu? Bertemu semua? Dapat? Kitabus Shaumi. Dapat ya? Baik. Kita bahas Kitabus Shaumi. Sengaja kita langkau sedikit agar nanti sebelum Ramadan kita sudah punya ilmu tentang fikih puasa. Nanti di Ramadan kalau nanti perlu pembahasan akan kita bahas lagi insyaallah. Tapi semoga sebelum beramal kita punya ilmunya. Kitabus Shaumi. Kitab yang menjelaskan tentang atau bab yang menjelaskan tentang hakam hukum fikih puasa. Wa syara'itu wujubus siyami arba'atu asya'.
Syarat seseorang itu wajib melaksanakan puasa ada 4 hal. Artinya seseorang oleh agama dibebankan melaksanakan puasa 4 hal. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Al-Bulugh, dia sudah baligh. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Wal qudratu 'ala shaum, yang keempat sanggup menunaikan puasa. Jadi orang kalau memenuhi 4 hal ini dia wajib puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Rukun atau hal yang harus dilakukan bagi orang yang berpuasa agar dianggap puasanya itu sesuai dengan syariat dan diterima oleh Allah. Pertama, niat. Yang kedua, al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Wal jima', dari berhubungan badan. Wa ta'ammudul qai'. Yang keempat, dari muntah yang disengaja. Faslun mufsidatus shaumi. Fasal yang menjelaskan semua perkara, semua hal yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'. Yang menyebabkan batal puasa seseorang ada 10. Ma wasala 'amdan ilal jawf. 1. Apa saja yang masuk ke rongga badan. Nanti kalau dilanjutkan dari lubang yang terbuka. Yang kedua, war-ra'su, masuk ke rongga kepala. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan memasukkan suatu benda dari kubul atau dubur, salah satu kubul atau dubur. Wal qai'u 'amdan, muntah yang disengaja. Wal wat'u 'amdan fil farji, dan berhubungan secara sengaja dengan pertemuan dua kelamin. Wal inzal an mubasyaratin, dan terjadinya ejakulasi karena bermesraan. Wal haidhu, terjadinya haid. Wan nifas, terjadi nifas. Wal junun, gila. Wal riddatu, dan karena faktor murtad. Jadi kalau terjadi satu di antara 10 tadi, batallah puasa orang yang sedang berpuasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang kitab As-Shaum yang dijelaskan oleh kitab tadi. Sebelumnya, As-Shaum dalam bahasa Arab artinya al-imsak. Puasa, kadang gunakan as-siyam. Yang ditemukan ada shaum, ada siyam. Bahasa Arabnya bermakna al-imsak. Apa makna imsak itu? Menahan. Semua menahan secara umum dalam bahasa Arab as-shaum dulunya. Tapi kemudian dibuatkan bahwa as-shaum itu al-imsak, yang ditahan itu dibatasi. Apa? Dari semua yang membatalkan puasa. Bahwa kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Yang kedua, waktunya dijelaskan. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubis syamsi. Jadi tadinya bermakna umum, semua menahan, kemudian dibuat batas. Menahan apa? Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Kapan? Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini kemudian menjadi definisi ibadah shaum atau ibadah puasa menurut syariat. Maknanya bentuk ibadah ini adalah menahan, tapi menahan dari semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau tidak seperti itu, tidak disebut ibadah shaum atau ibadah puasa. Maka para ulama ketika membuat definisi sebuah objek yang didefinisikan itu kaedahnya jami' mani'. Jami' itu artinya menyeluruh, meliputi semua hal yang menjadi bagian dari objek yang kita definisikan. Mani' mencegah semua hal yang tidak menjadi bagiannya. Contoh, menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Ini
Puasa itu memang ibadahnya semua yang membatalkan harus kita jaga, baru sebut dengan puasa. Jami', mencakup. Apa saja membatalkan puasa nanti banyak. Kalau sebutkan menjaga diri dari makan dan minum, belum jami', belum mencakup dia. Sebab menjaga diri dari bergaul dengan suami istri bisa membatalkan puasa juga kalau tidak dijaga. Dari muntah sengaja kalau tidak dijaga batal juga. Tapi bukan dari semua yang membatalkan. Maka dia jami'. Kemudian mani'. Mani'nya apa? Bahwa dia tidak semua hal harus kita jaga. Bicara boleh, bicara tidak membatalkan. Tidur enggak membatalkan. Kita beraktivitas biasa enggak membatalkan. Nah, maka ketika membuat definisi itu harus mencakup semua objek yang kita definisikan dan tak menjadi bagiannya jangan dimasukkan. Begitu juga solat. Coba tengok ulama mendefinisikan aqwal wa af'al. Ibadah yang terdiri dari ucapan atau ibadah yang kita ucapkan dengan lisan, dibuat dengan fisik, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Enggak ada ibadah yang begitu. Puasa, enggak ada orang yang ketika akan puasa, saya puasa pagi ini Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ketika buka, saya selesai puasa Assalamualaikum. Ada yang begitu? Enggak. Kemudian haji juga enggak begitu. Maka para ulama ketika mendefinisikan sebuah objek yang didefinisikan ada kaedahnya. Jami', mani'. Jami' itu mencakup, mani' menghalangi, membatasi dari semua yang bukan bagian dari objek yang didefinisikan. Baik. Puasa ini adalah ibadah yang disyariatkan agama berdasarkan ayat Al-Qur'an. Apa ayat Al-Qur'annya? Contoh ayat yang menegaskan kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat ini memahamkan kita bahwa wajib kalian puasa. Yang kedua, ayyamam ma'dudat kata Al-Quran. Kalau sempat kalian tak puasa di bulan Ramadan pada hari-hari tertentu, wajib dibayar. Harus dibayar. Kalau dia tidak harus dibayar, enggak mungkin wajib. Karena dia harus dibayar berarti maknanya dia wajib. Kalau tak harus dibayar berarti dia mungkin saja sunnah atau mubah atau yang lain. Kemudian ada lagi ayat setelahnya yang mengatakan syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di situ disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini turunkan Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian ini setelah itu Allah sebutkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang bertemu dengan Ramadan itu falyasumhu, maka dia mesti puasa. Ini maknanya bahwa kalau datang Ramadan wajib puasa. Maka ayat Al-Qur'an yang mengatakan kita wajib puasa. Ayatnya berurutan 183, 84, 85 berurutan ini. Baik. Kemudian hadis Nabi yang sangat terkenal itu syahrul bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Rukun Islam 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Di sini diterangkan satu di antara 5 itu adalah shaum. Dijelaskan puasa. Maka berdasarkan hadis Nabi, puasa ini ibadah yang disyariatkan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi. Berdasarkan ayat Al-Quran hadis Nabi itu ijma' ulama bahwa umat Islam wajib puasa. Sehingga dalilnya ada 3. 1 Al-Quran, 2 Sunnah, yang ketiga ijma' ulama. Kenapa perlu ada ijma'? Karena ayat Al-Quran dan Sunnah ini bisa saja orang memahaminya dengan tidak satu pemahaman. Kata yang satu wajib, kata yang satu sunnah, kata yang satu mubah. Tapi begitu ada ijma', berarti pemahaman Al-Quran dan Sunnah sepakat untuk satu objek yang bernama hukumnya wajib. Enggak ada ulama mengatakan puasa Ramadan itu hukumnya sunnah. Ada? Enggak ada. Jadi paham? Kenapa puasa itu mesti kita lakukan? Diwajibkan oleh Al-Quran, Sunnah, lalu diperkuat oleh ijma' para ulama. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama dalam satu masa
terhadap satu objek hukum atau satu permasalahan. Contoh di zaman kita ini orang bicara tentang hukum menitipkan uang di bank. Semua ulama mengatakan boleh, berarti ijma' masalah ini. Kalau sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak, berarti belum ijma'. Tapi ijma' ini yang dihitung siapa? Mujtahid, orang yang punya kapabilitas menghasilkan hukum syariat atau mujtahid dalam istilahnya. Jadi Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Baik, setelah kita paham bahwa puasa adalah ibadah berdasarkan syariat dari Al-Quran dan Sunnah, timbul pertanyaan, siapa orang yang wajib puasa? Di situ disebutkan, yang wajib puasa itu al-Islam. Satu, orang beragama Islam. Perlu dipahami, dalam perdebatan usul fikih, orang yang wajib sholat atau disuruh sholat oleh syariat, sebagian ulama mengatakan adalah orang Islam saja. Sebagian mengatakan itu adalah untuk orang Islam dan orang non-Islam. Buktinya apa? Nanti coba tengok dalam Al-Quran, Allah katakan, ditanya orang kafir, kenapa kalian masuk surga? Ma salakakum fi saqar. Kok kalian masuk surga neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dulu waktu di dunia kami enggak sholat. Disebutkan furu'nya, bukan karena kafirnya saja, tapi disebutkan dia kafir, kemudian disebutkan dia tidak sholat. Berarti kalau disebutkan dia sholat, orang selain Islam wajib juga sholat, wajib juga puasa. Hanya saja mereka sholat, mereka puasa enggak sah kecuali mereka beriman. Paham? Jadi perdebatan ulama dua. Satu mengatakan selain orang Islam juga wajib sholat, wajib puasa, pokoknya semua yang wajib kepada kita juga wajib pada mereka. Sebagian mengatakan tidak, yang wajib sholat, yang wajib berpuasa, yang wajib haji, yang wajib melaksanakan segala kewajiban itu orang Islam saja. Ini sekedar tahu saja. Okay. Poin pertama, yang wajib puasa siapa? Orang Islam. Yang kedua, orang Islamnya dispesifikan. Siapa orang Islam yang dispesifikan? Yang sudah balik. Jadi orang Islam kalau dia balik wajib puasa. Kenapa balik? Balik ini dianggap orang sudah mampu menjalankan beban syariat. Belum balik dianggap belum mampu. Syariat tidak mungkin membebani orang yang tak mampu. Secara dalil syariat enggak disetujui. Secara dalil akal juga enggak masuk akal. Orang enggak mampu kita bebani, enggak masuk akal. Enggak terima oleh adat kita. Cara dalil Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka muncul kaidah at-taklif bima la yutaq la yajuz. Membebani orang di atas kemampuan yang dia bisa tidak diperbolehkan menurut hukum akal. Jadi balik. Yang ketiga, berakal. Orang kalau tak berakal, dia tak tahu membedakan puasa dan tidak puasa. Mana yang batalkan, mana yang tidak. Dia tak tahu membedakan mana yang siang, mana yang malam. Dia tak tahu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syarat, mana yang tidak. Tidak bisa membedakan. Maka orang yang tak berakal, dia bisa saja membatalkan ibadah tanpa dia merasa itu membatalkan. Dia bisa saja menganggap yang bukan ibadah menjadi ibadah. Yang ibadah bukan ibadah, main-main dia. Kenapa? Tak berfungsi dengan baik akal dia. Yang keempat, ada 4 di sana katanya. Sanggup untuk puasa. Enggak mungkin orang enggak sanggup puasa disuruh puasa. Seperti yang poin berakal tadi. Makanya ada orang yang tua, dia tak sanggup puasa, dibayar fidyah. Kalau suruh ganti di bulan yang lain, di bulan Ramadannya enggak bisa, apalagi bulan lain. Dan orang tua itu enggak mungkin surut ke belakang. Ramadan dia tua, setelah Ramadan lebih tua lagi. Ya kan? Karena bulan Ramadan setelahnya ada Syawal, otomatis setelah Ramadan Syawal. Syawal kalau Ramadan dia sudah tua, terus berjalan waktu lebih tua lagi. Enggak mungkin berbalik, dia tadinya 70 jadi 69, enggak mungkin. Maka 4 ini kalau terpenuhi pada diri seseorang, dia harus puasa. Maka anak-anak kita yang kecil-kecil, dia enggak wajib puasa. Tapi syariat menyuruh kita biasakan dia puasa. Dalilnya apa? Muru auladakum bis salati hum abna'us sab'. Anak kalian kalau usia 7 tahun suruh salat.
Kalau usia 10 enggak juga sholat, pukul mereka. Agak tegas lagi. Kenapa syariat suruh sholat? Karena sholat itu ibadah paling pokok, paling utama, paling penting, paling dulu dihisab. Tetapi syariat tidak sedang menyuruh sholat saja. Seluruh ibadah, seluruh hukum, seluruh adat, seluruh adab dalam Islam, ajarkan sejak anak mulai bisa untuk diarahkan. Umur 7 tahun termasuk anak sudah memayyiz, sudah bisa diarahkan. Nak, itu jangan dilakukan. Nak, hormat orang tua. Nak, itu jangan diganggu. Itu sudah bisa. Kalau agak kecil, dia sulit diarahkan. Dia nggak ngerti. Mau marah seperti apapun kita, dia bisa ketawa ke kita. Kenapa? Dia nggak ngerti. Tapi anak usia 7 tahun sudah mulai agak ngerti. Maka sejak usia 7 tahun meskipun belum balik, anak kita dibiasakan. Kalau dia mengerjakan dia dapat pahala, kalau dia meninggalkan tak berdosa, beda dengan kita. Kita yang sudah balik dikerjakan kita berpahala, ditinggalkan berdosa. Anak-anak tidak begitu. Jadi Bapak Ibu, hukum balik ini hukum wajib. Tapi hukum kebolehan sebelum balik berlaku. Maka anak kalau sebelum balik dia solat, sah solat dia. Dia haji, sah haji dia. Dia puasa, sah puasa dia. Dia apa saja melaksanakan ibadah, sah ibadah. Tapi tak menjadi wajib atau harus dia laksanakan puasa. Karena belum masuk kategori mukallaf untuk puasa. Paham poin ini? Jadi kalau ada orang memenuhi poin ini dia wajib puasa. Sehingga kalau tak ingin puasa berat betul puasa, jangan berakal. Jadi selama sebulan istirahat dulu berakal misalnya. Atau selama sebulan balik dulu balik. Enggak balik dulu, mundur sedikit. Saya belum balik maka saya enggak puasa. Karena puasa itu memenuhi 4 rukun. Syarat ini baru wajib puasa. Baik. Setelah ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa fardu puasa, rukun puasa. Ada 4. Yang pertama, niat. Rukun puasa disebutkan 1, niat. Niat, setiap ibadah harus niat. Innamal a'malu bin niat. Itu mesti. Kalau tak berniat, tak dianggap ibadah. Kemudian, niat dalam puasa ini harus memenuhi 3 hal. 1, niatnya pada malam hari. Kapan dihitung malam hari itu? Tenggelam matahari sampai terbit fajar esok. Sampai terbit fajar esoknya. Itu dihitung malam. Maka sejak kita maghrib tadi sampai besok ke subuh dihitung malam. Maka sepanjang itulah waktu kita berniat untuk puasa esok hari. Kalau ingin puasa esok hari Kamis, malam ini berniat. Ini harus untuk puasa wajib. Puasa wajib harus begini. Kalau puasa sunnah punya keringanan, punya kelapangan. Kapan? Kalau seandainya berniat 1 sebelum tengah hari. Yang kedua, belum melakukan yang membatalkan. Contoh, saya pagi tadi jam 9, habis sholat duha, habis pengajian di masjid, pulang ke rumah. Sampai di rumah, berpikir, saya hari ini nggak ada yang sibuk. Saya banyak kegiatan di rumah, hanya main dengan anak, baca kitab, susun-susun, berbagai perkakas rumah, nggak capek. Rasanya dah lama nggak puasa, badan dah terlalu besar. Jadi saya puasa aja hari ini gitu. Baru jam 9. Dari pagi sejak bangun sebelum subuh sampai jam 9 nggak melakukan minum, nggak makan, semua yang membatalkan puasa nggak terjadi. Kalau masih jam segitu boleh puasa. Yang penting belum tengah hari. Yang kedua, tak melakukan yang membatalkan puasa. Jam 10 pulang ke rumah, nampaknya hari agak mendung-mendung sedikit. Tidak terlalu berat aktivitas hari ini. Paling kalau mendung-mendung ini pikiran banyakkan tidur. Dah, saya puasa aja lah hari ini.
Puasa dari jam 10 sampai nanti berbuka, itu boleh. Puasa apa? Puasa sunnah. Tapi puasa wajib mesti malam hari. Kenapa? Man lam yubayyitis siyama man lam yubayyitin niyyata fala siyamalah. Kata Nabi, orang yang tak berniat di malam hari, dia tak dianggap puasa. Maknanya puasa itu mesti berniat di malam hari. Kalau seandainya kita puasa nanti tanggal 13 hari Selasa, berarti Senin malam sebelum subuh hari Selasa mesti berniat puasa untuk hari Selasa. Nah, sekalian informasi, kalau ada yang ingin berbuka bersama dengan kita, tanggal 13 kami berbuka bersama di Palas, di Masjid Al-Ikhlas sebelum pemakaman TPU Palas, depan pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada yang ingin ikut berbuka bersama Ustaz Abdul Somad, boleh. Sekalian kita tarawih di situ, di Masjid Al-Ikhlas Palas, Jalan Tengku Mahmud, hari Selasa tanggal 13 April. Kalau tak ikut berbuka sana, yang mentahnya juga boleh. Untuk orang berbuka juga boleh. Atau yang masaknya juga boleh. Saya Ustaz ada 100 kotak nasi untuk orang berbuka, saya mau ikut berdonasi, silakan antarkan ke sana. Jadi malam hari. Tidak sah kecuali malam hari. Yang kedua, mesti setiap malam. Enggak boleh kita niat malam ini, ya Allah saya niat puasa sebulan penuh, dirapel satu malam. Atau setiap pekan, ya Allah saya niat puasa seminggu ini, minggu akan datang niat lagi. Enggak boleh. Harus setiap malam. Kenapa? Setiap hari puasa ibadah yang independen, berdiri sendiri, beda dengan hari kemarin, beda dengan esok. Dan kalau dia batal, yang kita bayar hanya yang batal saja, enggak sebulan penuh. Kita misalnya perjalanan dari sini ke katakan Rohil, enggak kuat puasa, jalan rutenya terlalu berat, enggak kuat puasa, maka batalkan puasa di jalan. Hari itu satu hari enggak puasa, luar Ramadan bayar satu hari itu saja, enggak satu bulan. Maka puasa niatnya mesti setiap malam, enggak boleh dirapel. Barangkali itu sebabnya di masjid-masjid kita setelah tarawih atau setelah isya sebelum tarawih, imam atau bilal atau tetua di masjid-masjid kita memandu niat malam-malam sama-sama. Kan masjid-masjid kadang begitu ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Agar jangan terlewat berniat ini. Malam hari dan setiap malam. Kan ibadah puasa enggak setiap hari. Boleh jadi karena enggak setiap hari kita enggak biasa. Karena enggak biasa kelupaan. Karena enggak biasa ketiduran. Esok kita puasa. Nah, kalau seandainya niat ini tak dikerjakan sesuai dengan syaratnya ini puasa menyebabkan kita harus qada. Misalnya puasa hari Selasa besok, malamnya enggak niat karena ketiduran, kelupaan. Yang hari Selasa wajib puasa, tapi puasa hari Selasa itu wajib dibayar lagi. Kenapa? Rukun puasa enggak dikerjakan satu. Apa itu? Niat. Konsekuensinya ini, puasa harus tapi bayar juga. Kenapa? Enggak terpenuhi rukun puasanya. Kenapa harus? Umat Islam Ramadan mesti puasa. Kehormatan bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat malam hari, mau setelah maghrib, mau setelah isya, mau setelah tarawih, lalu kemudian kita makan, minum, bergaul suami istri atau nonton dan lain-lain, enggak membatalkan. Cukup niat tadi. Dan perlu dibedakan antara niat puasa dengan sahur. Sahur itu makan di waktu penghujung malam. Niat itu kita berkeinginan atau bermaksud melaksanakan ibadah, tempatnya di hati. Kalau sahur aktivitas badan. Sahur hukumnya sunnah, niat hukumnya wajib atau rukun. Maka kalau ada orang berniat sebelum tidur, kemudian dia ketiduran enggak sahur, puasanya sah. Cuma dia tak mengerjakan yang sunnah. Kalau ada orang sahur
Saya tarawih malam ini agak lama, selesai jam 1, sahur jam 1, tapi nggak niat puasa, nggak dihukum sah puasa dia. Kenapa? Meninggalkan yang rukun. Paham Bapak Ibu? Sahur dan niat dua hal yang berbeda. Maka kalau sahur pastikan berniat. Sebelum tidur usahakan berniat. Supaya apa? Jangan kelewat untuk niat esok. Akhirnya puasa mesti diqadha. Paham? Ya. Kemudian yang disebut malam hari ini tadi ada konsekuensi lain. Puasa itu mesti dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau ada orang dia sahur, ini turunan dari ini biar sekalian saja. Ada orang sahur waktu subuh 05, sekarang jam 5 berapa subuh? 53. Orang ini 05:05 masih makan. Dia kira masih bisa sahur. Rupanya pas dia selesai makan pergi ke masjid, orang dah komat. Sehingga dia berhenti makan tadi 5:05. Kalau ada kejadian seperti ini, hari itu dia mesti puasa dan dia mesti ganti puasa hari ini. Kenapa? Dia makan di saat seharusnya tak lagi makan. Paham? Jadi kelupaan, kesalahan saat itu enggak ditolerir. Harus diganti puasa hari itu. Begitu juga berbuka. Waktu berbuka 18 berapa sekarang? 21 misal. Ya. Waktu maghrib 24 Pak. Katakan 24. 18.23 dia sudah berbuka. Selesai makan minum, alhamdulillah. Zahaba dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dah berdoa dia. Rupanya baru berbunyi sirine. Baru azan orang masjid, baru azan di TV-TV, baru azan atau sirine dari radio. Puasa hari itu mesti diganti. Kenapa? Dia harusnya menahan di waktu itu, dia sudah membatalkan. Maka wajib diganti. Paham ya? Tidak niat, telat berhenti sahur, terlalu cepat berbuka, konsekuensinya ganti puasa. Maka lebih baik sahur itu berhenti lebih awal, berbukanya lebih akhir. Kalau Rasul misalnya 5:03, beliau 4:53 itu sudah berhenti, nggak lagi makan, nggak minum. Jeda antara 10 menit ini beliau gunakan sholat 2 rakaat yang jumlah rakaatnya sekitar 100-an ayat yang tak terlalu panjang. Maka sunnah hukumnya kalau 5:03 waktu harus puasa, 10 menit sebelum itu berhenti makan minum. Kalau kita menyebutnya imsak pada imsakiyah kita. Jadi imsak pada imsakiyah itu asalnya dari sini. Rasul dah enggak makan duluan, enggak minum sebelum waktu menahan masuk. Digunakan untuk ibadah itu lebih baik. Maka imsak adalah membantu kita tidak terjadi qadha puasa. Imsak membantu kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi soal imsak di imsakiyah itu jangan dipermasalahkan. Kenapa? Dia menolong orang puasa. Ustaz, Rasul kan nggak pernah buat ada imsak, nggak ada imsak kemudian waktu fajar nggak ada. Memang nggak ada. Tapi itu membantu Anda, membuat Anda tidak batal puasa, membuat Anda tidak qadha puasa, membuat Anda benar dalam berpuasa, rukun terjaga. Baik, jadi mesti malam hari, niat setiap malam. Yang ketiga, mesti dispesifikasikan. Puasa apa sih yang kita kerjakan? Spesifikasikan. Kita puasa Ramadan atau bukan? Sebab puasa wajib itu banyak. Ada Ramadan. Apalagi puasa wajib? Nazar. Apalagi? Qadha. Kafarat. 4. Ini wajib semuanya kerjakan. Ramadan jelas ayat yang kita bacakan tadi. Yang kedua nazar. Tadinya kita tak wajib puasa gara-gara berjanji.
dengan menyebut nama Allah terhadap suatu hajat tertentu, wajib puasa. Qadha, karena Ramadan tak dikerjakan, ganti di hari yang lain. Kafarat, melakukan pelanggaran syariat supaya terbebas dari kesalahan syariat, bayar kafarat. Maka kita mesti jelaskan yang mana satu yang kita kerjakan Ramadan. Sama dengan sekarang. Tadi salat apa yang kita kerjakan? Meskipun di waktu maghrib tetap berniat salat maghrib. Nanti salat isya, meskipun di waktu isya tetap berniat salat isya. Untuk menjelaskan, untuk memastikan yang mana satu di antara yang wajib yang kita kerjakan. Maka harus disebutkan puasa Ramadan yang kita tunaikan. Itu sebabnya niat puasa yang diajarkan orang tua-tua kita sejak dahulu, oleh para guru kita sejak dahulu, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sebutkan Ramadan tahun ini untuk menjelaskan yang kita kerjakan puasa Ramadan tahun ini. Paham Bapak Ibu? Tentang niat ini mesti terpenuhi. Kalau tidak dianggap kita berniat. Okay. Yang kedua, rukun puasa adalah menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Dua, menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa saja yang menyebabkan batal puasa mesti kita jaga. Kalau tidak, tak sebut kita berpuasa. Apa di antaranya disebutkan di situ? Makan, minum. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Ya, itu disebutkan situ. Apalagi satu lagi, cukup. Makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan badan. Cukup itu di situ. Oke. Jadi, menjaga diri dari semua membatalkan puasa adalah rukun puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti ada poin selanjutnya, ada 10 hal. Sebelum isya dan sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu beberapa penjelasan sebelum ini. Silakan kalau bertanya. Silakan. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan, Pak. Baik. Niat ini Pak, tempatnya di hati. Lalu melafazkan niat dengan lisan itu dianjurkan. Kenapa? Orang berniat di hati cukup. Tapi kadang-kadang kalau tak diingatkan atau disupport oleh lisan, tak dikondisikan oleh lisan, kadang niat ini lupa, kadang niat ini tak pasti tapi ragu. Contoh kita sudah berdiri mau salat isya. Allahu Akbar. Ini niat salat isya atau salat maghrib ini? Masih begitu kan? Ini saya salat jamaah sendirian. Masih begitu kadang kita. Sudah takbir kita, sudah berdiri tempat mau salat. Ini saya salat apa ya? Sering begitu? Sering begitu. Maka niat itu mengkondisikan kita, lisan itu mengkondisikan hati kita untuk berniat. Maka niat itu bila di hati saja sah, bila di lisan saja tidak sah. Di hati saja sah, di lisannya tak sah. Di hati diniatkan, lisan membantu hati, sempurna niat. Begitu Pak. Jadi niat itu tempatnya hati. Lisan adalah membantu hati supaya dia sempurna, dia tidak salah, dia yakin, tak ragu dalam berniat. Itu gunanya Pak. Lisan kita sebut nawaitu shauma ghadin, itu untuk membantu ini. Usolli fardal maghribi untuk membantu ini. Bukan ini yang niat. Yang di lisan ini enggak niat. Lisan ini adalah mendiktekan, membantu, mengkondisikan
agar hati ini berniat di tempat, di waktu yang dituntut syariat. Sudah tentang niat, Pak? Oke. Yang kedua tentang kalau kita sedang makan lalu azan, masih makan, jangan berhenti dulu. Ini perlu dipahami. Nabi itu punya 2 orang muadzin. Satu Abdullah ibn Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Kata Nabi, kalau seandainya azan Abdullah ibn Ummi Maktum, maka waktu itu baru peringatan sebelum masuk waktu subuh. Kan kadang di kita ini, tidak usah kita lah, Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi, 1 jam sebelum waktu subuh itu azan itu. Betul? Itu azan pertama, mengingatkan orang yang masih tidur, yang masih lalai, subuh sudah dekat, bangun lagi. Itu azan pertama itu. Kalau azan pertama itu masih sedang berlangsung, kita sedang makan, nggak usah berhentikan. Kenapa? Belum waktu fajar. Lanjut makan. Tapi kalau azan yang kedua, sahabat Nabi yang kedua azan, Bilal sudah azan, itu sebelum azan itu mesti clear. Begitu azan ada di mulut, jangan lanjutkan, buang. Kenapa? Waktu sudah harus menahan. Gitu penjelasannya, Pak. Jadi kalau azan pertama, peringatan sebelum subuh masuk, masih boleh makan minum. Kalau sudah azan, sudah bunyi sirine, sudah kalau kita lihat kepada fajar, oh sudah muncul fajar, atau sudah bunyi pentongan, apa saja menandai waktu fajar masuk, itu tak ada toleransi makan dan minum. Ustaz, itu nggak ada toleransi. Jangankan belum masuk, yang di mulut justru dikeluarkan. Kenapa? Suruhan Al-Quran, jangan makan, jangan minum sejak kapan? Terbit fajar. Sampai kapan? Tenggelam matahari. Suruhan Al-Quran begitu. Berarti begitu sudah fajar, stop. Nggak ada lagi toleransi. Paham? Jadi perlu dipahami, yang masih dibolehkan makan itu azan penanda subuh sudah dekat, bukan subuh sudah masuk. Sudah, Pak? Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Jadi yang kedua, rukun puasa mesti menjaga diri. Kalau seandainya puasa itu menjaga, menahan dari makan dan minum, kita boleh makan dan minum, berarti tidak melaksanakan maksud dari puasa. Kalau seandainya supaya puasa itu mengendalikan nafsu, mendidik buat nafsu kita lebih tertahan, terkendali, lalu disalurkan, berarti dia tak sesuai tujuannya dengan pelaksanaan puasa. Makanya menjaga diri dari semua yang membatalkan puasa harus dalam puasa. Sehingga tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh muntah yang disengaja. Oke, ini 2. Setelah itu lanjut katanya, wal mufattirat, wal mufsidatus shaum, yang membatalkan puasa, betul? Lanjut, yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa 2 ini mesti dilakukan setiap orang. Kalau tidak, tak sah puasa. Lanjut, yang membatalkan puasa ada 10. Yang membatalkan puasa mufsidatus shaum 10. 1, makan dan minum. Ini dijelaskan oleh Al-Quran langsung. Sebab Al-Quran mengatakan jangan makan, jangan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang kedua, berhubungan badan. Mohon maaf, bukan ini urutannya. Yang kedua, masuk sesuatu atau makanan kemana? Ke dalam rongga badan. Rongga badan itu maksudnya mulai tenggorokan sampai pankreas kita. Kan ada lubang nih. Ada yang menghubungkan semua organ ini sebagai organ utama untuk transportasi atau proses pencernaan kita dari makanan masuk dari mulut sampai nanti menjadi pembuangan. Masuk makanan ke dalam rongga badan tadi melalui apa? Masuk Isya? Oke. Melalui 7 lubang. Apa 7 lubang itu? Tenggorokan, lubang hidung, 2 lubang hidung. Yang ketiga lubang telinga. Yang keempat, ini hidung ini 2 lubangnya, telinga 2 lubangnya, sudah 5. Sudah itu kubul, sudah itu
dubur. Masuk sesuatu yang bisa dimakan atau sesuatu apa saja yang dimakan, baik biasa atau tak biasa dimakan, atau air dari satu di antara 7 lubang ini ke dalam rongga badan. Dari sini masuk, dari sini masuk, dari sini masuk, atau di kubul atau di dubur masuk, ini batalkan puasa. Sehingga orang merokok dia tak makan rokok, tapi ada yang masuk melalui tenggorokannya dari lubang yang terbuka ke dalam rongga badan ini. Kalau rokok nggak ada makan rokok kan, nggak ada minum rokok kan, tapi dia melakukan poin 2 ini. Azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Silakan. Baik, jadi poin 2 yang batalkan puasa masuk makanan atau minuman atau apa saja benda ke dalam rongga badan dari satu di antara lubang ini. Ada tenggorokan sini. Maka kalau ada orang sengaja menelan sisa makanan di gigi, batal puasa. Sengaja menelan. Kalau tak sengaja tak batal. Kumur-kumur sengaja telan, batal. Kalau kumur-kumur enggak batalkan. Gosok gigi enggak batalkan. Menelan batalkan. Apalagi dalam menelan gondar giginya. Itu membatalkan. Kalau seandainya tidak sengaja masuk, itu batalkan. Dan kalau tidak masuk dalam rongga, nggak batalkan. Contoh ibu-ibu, coba siang hari ini gulai dah pas garam atau belum? Sudah masuk garam atau belum? Garamnya 2 kali itu sekali masuk nih. Dicoba di lidah saja, keluar lagi nggak batal. Begitu juga kalau misalnya masih ludah sendiri, nggak ada campuran yang lain, nggak dikeluarkan, masih dalam mulut. Kan anak kadang main-main tuh, dia keluarkan ludah, kumpul minyak, lalu telan lagi, itu nggak batal. Tapi dia keluar, itu bisa nanti potensi batal, karena bisa bercampur dengan yang lain. Ludah nggak membatalkan. Kalau ludah membatalkan, yang lain tak hidup kita hari ini. Sebab ini tak bisa dihindari. Mulut kita basah terus dengan air liur. Oke. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika puasa, kalau tak penting berenang, sebaiknya nggak berenang. Nggak terlalu penting berlama-lama di pancuran, jangan main di pancuran. Nanti jangan-jangan nanti terhisap air ke hidung kah, atau ke mulut kah, atau masuk di dubur atau kubul kah. Jadi ini kedua. Yang ketiga, yang batalkan puasa berhubungan badan. Berhubungan badan, mau lupa, mau sengaja batalkan puasa. Mohon maaf, kalau nggak sengaja, lupa, betul-betul lupa, ini nggak Ramadan misalnya, baru tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya sadar ini Ramadan, tahu membatalkan, ini selain batal puasa, ada kafarat. Kafarat puasa 2 bulan berturut-turut nanti. Tidak sanggup baru ngasih makan 60 miskin. Jadi berat. Lebih baik menahan 1 hari daripada 60 hari setelah itu. Maka kadang-kadang dalam syariat ini, man ista'jala syai'an uqiba bihirmani. Siapa saja orang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kadang dia justru dihukum syariat tidak dapat apa yang dia kejar itu. Contoh, ada seorang bapak kaya raya, warisannya banyak, dah 80 enggak juga mati-mati kata anaknya. Saya pengen beli mobil, pengen jalan-jalan, pengen dapat ini segala macam. Dibunuh bapak tadi. Bapak meninggal, ada warisan. Siapa dapat warisan? Dia enggak dapat. Kenapa? Dia yang seharusnya dapat, tapi dia memaksakan supaya segera dapat, dia tak dapat. Sebab dia pembunuh, tidak berhak mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya. Maka kadang-kadang terlalu terburu-buru untuk sesuatu, justru tak boleh sesuatu yang kita upayakan secara terburu-buru itu. Dalam hidup ini, jalanilah proses sesuai dengan proporsionalnya, agar segala sesuatu yang kita dapat, kita menikmati lapang dada dan kepuasan yang tak ada ujungnya. Okay. Berhubungan badan. Yang keempat, apalagi katanya di situ? Muntah dengan sengaja dulu. Apa itu katanya bang? Yang keempat?
Muntah. Muntah dengan sengaja membatalkan. Kata Nabi, man istaqa'a faqad, siapa saja orang yang menyengaja membuat dirinya muntah, maka dia faqad aftar, dia telah batal puasanya, kata Nabi. Tapi kalau ada orang yang muntah itu bukan karena dia sengaja. Contoh, datang ke satu ruangan itu aromanya nggak biasa, terlalu tajam. Mungkin karena ada bangkai atau aroma makanan tertentu. Kan kadang ruangan biasa begitu. Muntah dia, nggak batal. Atau dia karena perjalanan, meliuk jalan atau naik turunnya terlalu terlalu ekstrim sehingga perut nggak enak, muntah, nggak batal. Yang batal itu sengaja. Di antara faktornya kenapa muntah ini menjadi membatalkan puasa, di antara kemungkinan illatnya, ini berdasarkan hadis Nabi saja. Cuma dari kemungkinan kenapa batal puasa, ada dua kemungkinan. Satu, orang kalau sudah muntah bisa lemah. Kalau sudah lemah, nanti dia saya nggak sanggup puasa. Kalau nggak sanggup puasa, berarti minta keringanan agar tidak puasa. Ditutup awal oleh syariat. Jangan sampai nanti orang beralasan dia lemah, nggak sanggup puasa. Maka sebab lemah tadi ditutup oleh syariat. Satu. Yang kedua, muntahan. Orang yang namanya muntah itu sering keluarnya muntah itu naik turun. Yang sudah keluar bisa naik lagi. Orang yang muntah itu bisa jadi dia menelan lagi muntahan tanpa dia sadar. Berarti dia melakukan makan dan minum terhadap muntahan dia. Maka kata Nabi, siapa saja muntah dengan sengaja, dia tidak sah puasa dia. Ala kulli hal, tak ada pun alasan dua ini redaksi Nabi. Siapa saja yang sengaja muntah, batal puasanya. Baik, cukup 4 dulu. Masih ada berapa yang batalkan lagi? InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang supaya tuntas tentang fikih pelaksanaan puasa sebelum Ramadan, InsyaAllah. Cukup? Sambung akan datang ya? Karena masih ada 6 itu kalau dijabarkan agak terlalu panjang nanti. InsyaAllah kita sambung di Rabu akan datang. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.